Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu saya ingin tanya, apa sih akar persamaan itu? Tahu nggak bro? Ya, akar persamaan itu sama aja dengan nilai variabel ya. Jadi akar itu nilai variabel. Misalnya terdapat persamaan kuadrat seperti ini bro. Misalnya terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Kita mau nguji apakah satu merupakan akar atau bukan satu. Caranya gimana? Caranya kita cek apakah satu itu nilai variabel, nilai x. Kita uji ke sini. Benar nggak? Coba kita uji. Berarti 2 dikali 1 kuadrat plus 5 dikali 1 plus 3, apakah dia benar 0? 2 tambah 5 7 tambah 3 10. Bukan ya. Karena tidak sesuai persamaannya, maka 1 itu jelas bukan akar ya. Caranya gitu. Jadi kita uji kebersamaannya. Kita cek apakah min 1 merupakan akar bro. Nah, berarti harus kita uji ya. Kita cek, masukkan ke sana. 2 dikali min 1 kuadrat plus 5 dikali min 1 plus 3. Bener nggak sih 0? Min 1 kuadrat 1 dikali 2 2. 5 kali min 1 min 5 min 3 ditambah 3. Bener 0 ya. Oh, jadi kalau gitu min 1 ini merupakan akar persamaan. Nah, masalahnya apakah mencari akar itu harus dicoba-coba kemudian kita uji kebersamaannya? Itu kan sangat tidak efektif ya. Nah, langkahnya ada 3 cara bro menentukannya ya. Nah, menentukannya ada 3 cara. Saya tulis di sini. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Pertama, pakai pemfaktoran. Kedua, pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga, pakai rumus ABC. Nah, sekarang kita coba menentukan akar dari 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 dengan menggunakan 3 cara ini tadi.
Kita mulai ya. Pertama, oke, persamanya saya tulis terlebih dahulu. 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Cara yang pertama pakai pemfaktoran ya, pakai pemfaktoran. Sebentar, saya tulis ulang deh. 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Pakai pemfaktoran, terutama kalau di depannya ini bukan 1, bagaimana? Ada banyak cara ya. Dan ini yang saya gunakan karena menurut saya ini lebih mudah ya, lebih pasti. Karena di depan ini 2x kuadrat, kita tulis ini 2x per 2. Kalau 3x kuadrat ya 3x per 3 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 2 dengan 3, hasil kalinya 6. Kalau kita data 6 itu merupakan perkalian 1 dengan 6, kalau tidak 2 sama 3. Kemudian kita lihat di sini plus, yang harus kita cari adalah yang jumlah. Kalau min selisih bro, jumlahnya berapa? Jumlahnya yang sini. Oh 5. Yang jumlahnya 5 mana yang jumlahnya 5? Iya, yang jumlahnya 5 ini ya. Seandainya min selisih bro, selisihnya harus 5. Nah selisihnya 5 berarti 1 sama 6. Oke, lebih tepat positif 5 berarti 2 ini plus, 3 nya juga plus. Letakkan di sini. Nah seperti ini. Mana yang bisa dibagi dengan 2? Yang kiri ya, ini bisa dibagi 2. Bagi 2 ini 1. Berarti kalau dibagi 2 itu x plus 1. Nah, yang kanan tetap 2x plus 3 sama dengan 0. Perkalian dari dua bilangan sama dengan 0, berarti salah satunya pasti 0. X plus 1 0, atau jangan-jangan yang satunya 2x plus 3 yang 0. Dari sini ketemulah x-nya ini min 1. Dari sini 2x itu min 3, berarti x-nya min 3 per 2. Ini kita sebut x1, ini x2. Atau x1 yang sini, x2 yang sini, terserah ya, itu sama aja ya. Nah itu pemfaktoran bro. Oke, yang kedua. Sekarang cara yang kedua pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya saya tulis ulang deh. 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Pertama-tama koefisien yang kuadratnya itu harus 1. Berarti semua ruas bagi 2. X kuadrat plus 5 per 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian 3 per 2 kita pindah ke sana. X kuadrat plus 5 per 2x berarti sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita bentuk sehingga menjadi seperti ini bro. 5 per 2 x. Nah ini kita tambahkan bilangan. Tambah berapa? Setengahnya ini bro. 5 per 2 dibagi 2. 5 per 4 ya, setengahnya. Kuadrat. Kalau misalnya ini 6x berarti setengahnya 3x. 3 kuadrat gitu ya.
sama dengan, kan tadi min 3/2 tuh, ini kan sama ya, min 3/2. Karena yang ini ditambahkan 5/4 kuadrat, berarti yang sebelah sini harus tambah bilangan yang sama dong, biar nilainya nggak berubah ya. 5/4 kuadrat, atau kalau langsung kuadrat 25/16 gitu. Nah, yang segini, yang ini bro, ini bisa ditulis sebagai X yang diambil sini sama ujungnya itu plus 5/4 kuadrat. Segini dengan ini tuh sama ya. Penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Berarti ini supaya 16 kali 8 ya. Berarti kali 8 min 24/16 tambah 25/16 berarti 1/16. Nah, ini namanya kuadrat sempurna bro. Bisa kita akar X plus 5/4 diakar 1/4. Hati-hati ini plus sama minus, bisa plus sama min ya. Itu artinya X yang pertama ini pindah ruas, min 5/4 ditambah 1/4. X yang kedua pindah ruas, ini min 5/4, ini min, berarti min 1/4. Min 5/4 ditambah 1/4, min 4/4 atau min 1, min 5/4, min 1/4, min 6/4 dibagi 2 semuanya, min 3/2. Nah, kan sama bro. Ini yang melengkapkan kuadrat sempurna. Kuncinya di sini yang saya kasih warna merah ini. Harus menambahkan bilangan ini. 5/4 tadi dari mana? 5/2 itu dibagi 2. Terus kalau ini plus, di sini plus bro. Kalau ini misalnya ini min, berarti di sini min juga. Ya. Sekarang kita coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan rumus ABC, namanya rumus ABC bro. Nah, rumusnya itu bentuknya seperti ini. X-nya adalah min B plus minus akar D besar ya, per 2A, dengan D-nya itu namanya diskriminan adalah B kuadrat min 4 AC. Oke, tadi persamaannya apa tadi? Persamaannya kan tadi 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, kalau gitu tentukan A-nya yang mana? Ya, A-nya itu ini 2. Ini A, B-nya ini positif 5, C-nya positif 3. Kalau gitu kita tentukan diskriminannya D. B kuadrat min 4AC, B-nya 5 kuadrat min 4A C, 25 dikurang 8 ke 3 24, ternyata D-nya 1. Baru sekarang kita ke X nya, min B berarti min 5 plus minus akar D, D nya 1 per 2A, A nya 2. Gini, X yang pertama pakai yang plus, min 5 ditambah akar 1 itu 1 per 4, dan X yang kedua min 5 min 1 per 4, min 5 tambah 1 min 4 dibagi 4, min 1, min 5 min 1 min 6 per 4, min 6 per 4 dibagi 2 semuanya, min 3 per 2. Kan sama kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 cara menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat.
Seandainya soalnya adalah pilihan ganda, kalian bisa menentukan pakai cara yang termudah menurut kalian. Dan menurut saya yang paling cepat itu yang pemfaktoran ya. Nah, karena pemfaktoran itu paling cepat, nanti akan saya bahas di video tersendiri deh, khusus yang pemfaktoran. Nanti tunggu aja ya. Tetapi ketiga cara ini perlu kalian ketahui semuanya, perlu kalian pelajari. Kenapa? Karena kalau soalnya itu essay, bisa jadi soalnya itu tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, itu kan berarti kalian harus bisa ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian memperoleh informasi-informasi terbaru dari Ajar Pipolondo. Dan share ke orang-orang ya, barangkali dia memerlukan video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang cara mencari persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Langsung saja pada persoalannya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan minus 2. Penyelesaian. Ada dua rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, misalnya alfa dan beta, yaitu 1. X min alfa kali X min beta sama dengan 0. Udah dihafal ya rumusnya. Rumus kedua, X kuadrat dikurangi alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi dua rumus ini bisa digunakan untuk mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, dalam hal ini alfa dan beta. Kita coba dulu menggunakan rumus yang pertama. Caranya seperti apa? Mari kita lihat. Tadi diketahui 5 itu sebagai alfa ya, dan min 2 itu sebagai
beta. Jadi alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan min 2. Kemudian rumus pertama tadi X kurang alfa kali X kurang beta sama dengan 0. Berarti alfanya ini diganti 5, betanya diganti min 2. Sehingga menjadi seperti ini. X kurang 5 kali X kurang min 2 sama dengan 0. Atau kita ubah menjadi X kurang 5 kali X tambah 2 sama dengan 0. Ini min kali min jadi plus ya. Diingat. Nah, berarti kita sudah selesai menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2. Loh, kok tidak ada kuadratnya? Tinggal mengalihkan saja. X kurang 5 kali X tambah 2 kita kalikan seperti ini ya. Kita lihat bagaimana cara mengalihkannya. X kali X menghasilkan X kuadrat. Yang kedua, X kali plus 2 menghasilkan plus 2x. Yang ketiga, min 5 kali x menghasilkan min 5x. Dan yang keempat, min 5 kali plus 2 menghasilkan min 10 sama dengan 0. Jadi seperti itu cara mengalihkannya ya, mudah ya. Kemudian kita sederhanakan. X kuadrat tetap plus 2x dikurangi 5x menjadi min 3x min 10 tetap sama dengan 0. Selesailah sudah. Inilah persamaan kuadrat yang dimaksud. Bagaimana kalau menggunakan rumus 2? Coba kita lihat. Menggunakan rumus 2 sebagai berikut. Diketahui tadi sebagai alfanya 5 dan sebagai betanya minus 2. Rumusnya tadi adalah X kuadrat dikurangi alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, alfa kita ganti 5 dan beta kita ganti minus 2 menjadi seperti ini ya. X kuadrat dikurangi 5 tambah min 2 kali X tambah 5 kali min 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi 5 tambah min 2 3 ya, jadi 3x plus 5 kali min 2 jadi min 10 ya, sama dengan 0. Sekali lagi tanda kurung ini bisa dibuang ya, menjadi X kuadrat min 3x kurang 10 sama dengan 0. Selesai. Jadi kalau kita perhatikan tadi, baik menggunakan rumus 1 maupun menggunakan rumus 2 akan menghasilkan persamaan kuadrat yang sama. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat yang diketahui